Karena saya rasa sedih gitu loh. Aku muslim tapi aku nggak bisa baca itu. Saya pikir yang namanya Oma Lili itu tidak bisa mengeluarkan air mata. Ternyata justru beliau adalah orang yang paling sering mengeluarkan air mata dengan sikapnya yang tegas gitu. Kalau saya kurang paham, dia marah-marah, mah jangan gini mah. Nanti misalnya yang ini papa yang jadi dosa mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kami tayang kembali yaitu YouTube channel YBMD, Yayasan Bali Mualaf Development. Saya sebagai Oma Lili Zemke adalah ibunya anak-anak Oma Sebali, betul? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ada di Celukan Bawang. Celukan Bawang itu ada di daerah Barat Bali. Ini adalah salah satu lagi koordinator wilayah yang ada di Bali Barat yang bernama apa namanya nih? Darussalam. Jadi koordinator YBMD Darussalam Celukan Bawang. Hari ini kita kopdarnya beda karena nanti akan dipandu oleh Miss Caca bagaimana ibu-ibu bisa menceritakan kisah hijrahnya dan kisah-kisah yang membuat inspirasi, yang membuat orang lain terinspirasi dan menjadi tauladan juga. Bila ada cerita yang sedih, cerita ini perlu di-share juga. Tapi bukan berarti menjelekkan ya Bu ya, tidak. Tapi pengalaman-pengalaman hijrah, pengalaman-pengalaman spiritual. Nanti Miss Caca yang akan memandu. Oleh karena itu pemirsa, tidak lama ya kita akan mendengar kisah-kisah daripada para mualafah Yayasan Bali Mualaf Development, koordinator wilayah Darussalam Celukan Bawang. Dilanjutkan oleh Miss Caca. Baik pemirsa semua yang baik dimanapun Anda berada, saat ini kembali lagi bersama dengan saya Salsabila di channel YouTube Yayasan Bali Mualaf Development dengan tema Kopdar dengan salah satu korwil Yayasan Bali Mualaf, yaitu korwil Darussalam di Patas atau Celukan Bawang. Darussalam di Celukan Bawang. Nah saat ini kita sudah bersama dengan para anggota dari koordinator wilayah Darussalam Celukan Bawang. Oke baiklah pemirsa, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung kulik kisah nyata dari perjalanan hijrah seorang mualafah. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu salah satu pengurus dari Korwil Darussalam gitu ya? Saya anggotanya. Anggotanya. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu dengan pemirsa yang ada di rumah? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Miluh Satriani. Asalnya dari Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukan Bawang, Grogak, Buleleng, Bali. Ya, Ibu bisa dipanggil siapa biasanya, Bu? Saya biasa dipanggil Bu Nilo. Bu Nilo, ya. Berarti saya panggilnya Ibu Nilo juga ya, Bu ya? Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Bu ya harusnya. Oke Ibu, kali ini kita membuat video bersama terkait sejarah hijrah seorang mualafah gitu ya menuju agama Allah gitu. Nah, boleh diceritakan Ibu sedikit mengenai kisah gimana sih Ibu perjalanan hijrah sehingga bisa sampai di agama Allah ini gitu. Baik. Untuk memulai menjadi seorang muslim itu ya diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat, ya 2 kalimat syahadat pada saat akad nikah. Akad nikah. Jadi saya masuk Islam itu setelah saat akad nikah itu. Tetapi niat untuk menjadi seorang muslim itu sebenarnya sudah sejak SMP. Itu sudah punya cita-cita bahwa nanti saya akan menjadi seorang muslim. Dari dalam perjalanan sempat pacaran dengan orang yang satu agama yaitu waktu itu Hindu, tetapi pada akhirnya terakhir ya dengan suami yang beragama benar-benar beragama Islam. Jadi cita-citanya itu kayak tercapai. Iya, terkabulkan gitu ya Bu ya. Iya, terkabulkan. Oke, berarti dari SMP gimana nih Bu asal-usul kok bisa sejak SMP itu ingin menjadi seorang muslim itu bagaimana ceritanya Bu? Ya, saya merasa agama Islam itu waktu SMP saya melihatnya itu simple gitu, kalau upacara, kalau sholat gitu sepertinya sangat sederhana. Saya senang juga melihat anak-anak bergerombol gitu menuju ke masjid untuk bertaraweh.
ada yang berpuasa, pemandangan yang sangat indah bagi Indah, saya ya. waktu itu. Terus ada keinginan waktu itu saya nantinya akan juga masuk Islam gitu. Jadi sudah sejak kecil ya Bu ya, ada Iya, keinginan untuk iya. menjadi muslim itu. Iya. Masya Allah. Terus akhirnya menjadi muslim sesungguhnya itu saat di akad nikah iya, gitu ya. saat pernikahan itu. Bertemu dengan Suami yang sekarang, ini sekarang iya. itu. Alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu. Alhamdulillah. Nah untuk selanjutnya Bu, setelah Ibu masuk Islam, sudah mempelajari agama-agama Islam, terus juga udah sholat segala macamnya itu. Nah adakah dari Ibu itu kendala gitu Bu saat selama proses hijrah itu? Entah mungkin dari internalnya Ibu sendiri, tiba-tiba Ibu pikir, aduh kenapa ya kok kayak gini sebenarnya, ataupun dari faktor eksternal, misalkan ada yang mungkin keluarga kurang mendukung, mohon maaf ya Bu ya, mungkin keluarga yang kurang mendukung atau gimana, bisa mungkin Ibu? Kalau kendala yang sangat berarti tidak ada, bahkan di rumah itu seperti selalu mendapat siraman rohani ya. Bagaimana di agama Islam itu semuanya diatur gitu ya. Iya. Segala macam tindak kita itu diatur gitu. Jadi saya malah semakin mantap gitu. Jadi kalau kendala saya rasa tidak ada. Paling kendalanya adalah saya mungkin waktu untuk belajar membaca itu masih sangat sedikit waktunya. Karena ikuti pendidikan juga bekerja gitu. Jadi waktu untuk belajar yang masih sedikit. Ya, kok belajar agama Islamnya ya, baca juga baca Quran. Belajar membacanya. Hmm. Kalau belajar ilmunya itu biasanya kita dapatkan di masjid-masjid pada saat ada tausiah dari ustadz-ustadz. Ya, dari koordinator wilayah juga mengadakan pengajian seperti itu ya Bu ya? Kalau dari Korwil tidak ada, tapi kita hanya berkumpul untuk belajar mengaji. Oh gitu. Oke, nanti masalah program kerja kita nanti bahas bersama dengan Korwilnya langsung ya Bu ya. Oke, untuk itu banyak sekali aturan dalam Islam. Pernah nggak Ibu mikir sekali aja gitu, kok banyak sekali sih aturan dalam Islam gitu? Apa Ibu nggak merasa kok banyak kali ya ini diatur gitu? Atau malah sebaliknya Ibu senang gitu loh dengan aturan-aturan tersebut? Kalau masalah aturan itu malah saya senang karena segala sesuatunya itu ternyata diatur gitu. Ternyata diatur di dalam ajaran agama Islam itu. Jadi benar-benar ini agama ini sangat mencakup luas banget gitu. Malah saya semakin merasa tertuntun gitu setiap langkah gitu. Ya, karena aturan itu juga sendiri untuk melindungi kita sebenarnya Bu ya, untuk menjaga kita. Jadi kita nggak salah arah nantinya. Iya, benar. Gitu dah. Nah, kemudian Ibu juga bergabung dengan YBMD ya, Sambal Mualaf Development ya, bersama dengan Korwil Darussalam. Nah, boleh dong Bu dibagi perasaannya selama berada di YBMD? Tuh, boleh. Iya. Sudah berapa lama Ibu di YBMD sebelumnya Bu? Sejak tahun berapa ya saat Oma datang untuk 2022 ya. Jadi selama 3 tahun sudah. 3 tahun ya Bu ya. Iya, tentu saya sangat senang karena merasa ada yang mengayomi saya sebagai seorang mualaf gitu. Kalau di rumah suami di sini ada YBMD gitu, terus ada juga teman-teman kelompok mualaf. Jadi dengan program-program YBMD yang beragam gitu. Jadi kita benar-benar menjadi semakin semangat gitu jadinya belajarnya. Apalagi setiap ketemu dengan Oma gitu, siraman rohaninya itu tambah semangat lagi Bu ya. Rasanya tidak pernah bosan untuk mendengarnya. Betul. Jadi terus saja mendapatkan siraman rohani. Semakin kita tuh semakin kayak gini gitu. Jadi tenang sadar gitu Bu ya. Iya, benar. Jadi kita yang masih kayak haus ilmu gitu, jadinya ingin kita terus ya, benar. Jadi sangat bermanfaat. Masya Allah. Jadi dengan di Yayasan Sambal Mualaf ini benar-benar dinaungi sekali Bu ya para mualaf Bu ya. Terutama apalagi pembina yayasannya yang luar biasa semangat selalu Bu ya. Iya, benar. Terarahkan ya betul. Jadi para mualaf-mualafah tidak hanya sekedar belajar di sini, tapi juga mendapat banyak sekali manfaat selain dari belajar Bu ya. Masya Allah. Ya selain itu Bu, ada lagi yang Ibu rasakan sama di YBMD gitu loh Bu? Apa sih perasaannya selain senang aja gitu?
yang semakin membuat saya tuh menjadi senang dan bersemangat itu karena ternyata di YBMD itu hobi menari itu benar-benar diperhatikan gitu. Jadi Ibu suka menari gitu ya? iya, Masya iya, Allah. kebetulan saya suka menari. Ternyata di sini benar-benar kita diapresiasi. Diapresiasi ya, Iya. Masya Allah. Itu benar-benar sangat menyenangkan karena Iya. itu hobi saya. Jadi Iya. tidak ada merasa hambatan gitu Bu ya Iya, sama di sini Bu ya. tidak- Bahkan tidak hobi dihambat. pun juga didukung di sini gitu Bu Iya, ya. Masya benar. Allah. Iya benar. Oke Ibu, mungkin itu saja kayak yang saya bisa tanyakan kepada Ibu. Nanti kita akan beranjak ke anggota-anggota yang lainnya supaya bisa lebih banyak lagi bisa sharing-sharing di sini. Oke Bu, Iya. terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Baik pemirsa, itu dia tadi cerita singkat dari Ibu Niluh, salah satu anggota dari Korwil Darussalam Celukan Bawang. Nah selanjutnya kita beralih ke anggota selanjutnya. Oke, kali ini kita sudah beralih wajah ya dengan Ibu siapa Bu kalau tahu? Cynthia Fitri. Cynthia? Fitri. Cynthia Fitri. Oke, dengan Ibu Cynthia Fitri yang juga merupakan salah satu anggota dari Korwil Darussalam Celukan Bawang. Oke, kalau begitu langsung saja kita tanya. Oke, assalamualaikum Ibu Cynthia. Waalaikumsalam. Jadi panggilnya Ibu Cynthia. Iya. Oh Tia dipanggil Ibu Tia. Iya. Jadi nggak apa saya panggil Bu Tia ya Bu Iya. ya. Oke Bu Tia, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Cynthia, seperti yang tadi si Ibu Niluh, saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait histori Ibu hijrah ke agama Allah ini. Boleh ya Bu ya, saya tanya tadi Bu ya. Oke, kita santai aja Bu ya di sini Bu ya, nggak perlu duduk ya Bu ya. Iya. Oke, jadi Ibu, boleh saya tanya nih Bu, gimana kisahnya Ibu tuh hijrah ke agama Allah ini, agama Islam? Kalau boleh tahu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cynthia Fitri, tapi waktu di Bali nama saya Kadek Setia Rustini. Jadi karena udah di Muslim diubah namanya. Kadek Setia. Dulunya Kadek Setia Rustini, Kalau sekarang Ibu Cynthia Fitri. Cynthia Fitri. Tapi dipanggil Tia karena kenapa dinamai Cynthia Fitri karena Tianya tuh tiada hilang. Kalau di Bali kan namanya kan Dek Tia. Dipanggil Tia. Dek Tia. Makanya kalau di Muslim ditetepi Tia. Iya, gitu. gitu. Iya, oke. Boleh Iya. Bu diceritakan Bu. Ya, sebelumnya saya hijrah itu karena saya menikah sama orang Muslim, Nikah. karena suami ya, saya ngikut suami. Terus tapi sebelum hijrah itu kan kita di gini dulu, sebelum saya masuk Muslim tuh saya disunat dulu. Oh iya. Ya, disunat dulu, baru saya disuruh baca dua kalimat syahadat. Habis itu baru besoknya tuh akan nikah. Oh, itu ditemani prosesnya sama sang suami ya Bu ya. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Sebelum masuk Muslim itu. Jadi sama dengan Ibu Niluh tadi, alasannya juga karena menikah gitu Ya. ya, masuk Islamnya, alhamdulillah. Gimana Bu, apakah ada dari pihak keluarga atau dari pihak mana itu mendukung atau gimana Bu saat Ibu hilang mau Sebelum- menikah? Ya sebelumnya kan tidak didukung ya karena beda agama. Tapi kok orang tua saya sih terserah saya gitu, bapak sama ibu saya terserah saya. Tapi alhamdulillah sudah di Muslim, baik. Alhamdulillah. Keluarga sering kesini, kalau saya tidak pernah pulang sering kesini. Ya, alhamdulillah. Ya, Sudah waktu berapa lama Bu? itu dari Januari 2007. Oh, udah lama ya, Masya Allah Bu ya, Iya. 2007. Berarti Waktu udah- waktu nikah semua datang. semua datang, Ya, alhamdulillah. sama kakek saya juga Yang mendukung datang. berarti Yang mendukung keluarga semua Bu, ya, datang. alhamdulillah. Pas Ya. agak nikah tuh semua datang. Berarti itu Alhamdulillah. karena sang suami. dia Iya. datang ke Allah gitu. Kalau boleh tahu udah punya anak Bu? Udah 2. Alhamdulillah. Oke Ibu. Oke, setelah Ibu hijrah ke agama Allah nih Bu, apa yang Ibu rasakan Bu selama di agama Islam? Ini sudah lama nih Bu ya, dari 2007 ini. Apakah ada hal yang bisa Ibu ceritakan itu tentang pengalaman perasaannya gimana? Perasaannya seneng sih, lebih lega gitu. Malah saya enggak mau balik lagi ke Hindu baru gitu. Oh gitu, berarti Iya. udah nyaman ya Bu Ya ya? udah nyaman di sini, Sudah orang-orangnya nyaman. juga baik-baik kan, keluarga baik semua kan nerima saya gitu. Iya, alhamdulillah. Dari keluarga juga semua tangga juga semua nerima saya, baik kali semua keluarga dari suami itu Iya, sangat baik. alhamdulillah. Kalau pelajaran-pelajaran agama gitu, alhamdulillah juga. Alhamdulillah lancar ya, Bu, ya? diajari sama suami. Oh, sang suami. Suaminya. Jadi Karena suaminya kan taat gitu. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Langsung dipertemukan dengan suami yang taat. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. iya. Ya, memang udah jodohnya seperti itu ya. Iya. Oke, terus setelah dari Islam kemudian bertemu dengan YBMD. Itu dari mana bertemu dengan YBMD? Itu dari informasi kan teman-teman. Mm-mm.
Terus sudah kita kumpul semua di gini katanya apa namanya ada perkumpulan BMD, saya ikut gitu. Ternyata di sini sangat bagus gitu kita mengikuti, ada bisa kumpul, kita ada pengajian juga setiap minggu kan. Iya, alhamdulillah. Setiap minggu kita kumpul, biasanya kan ada ulangilah waktu Iya. gitu. Berarti kumpulnya sama-sama mualaf. Sama mualaf ya, ya Di mana tuh boleh tahu Bu kumpulnya, Bu? di rumah Ibu Dana biasanya mah. Oh, Bu Diana tuh korwilnya apa nih? Gini apa namanya teman anggota. Anggotanya. Oh, anggota di itu. Oh, Iya. Berarti kumpulnya biasa di situ. Ya setiap Terus minggu. ngaji gitu, Bu? Ngaji, Oh, belajar ngaji. Ya, belajar ngaji gitu. Masya Allah. Selain selama di EBMD itu ada perasaan lain nggak Bu sama di itu? Mungkin Ibu merasa apa ya, senang bisa kumpul-kumpul sama Iya, teman atau gimana? seneng juga karena apa namanya YBMD itu kan juga saya kan dari kecil sudah senang nari gitu ya. Terus di sini katanya apa namanya di YBMD ini juga kita diajari juga di apa namanya didukung juga hobi kita gitu. Ya, Makanya tuh kita seneng gitu loh bisa menyalurkan hobi kita kalau nanti sama ada apa ada ya. Oh, kalau misalkan di sini di EBMD berarti banyak sekali manfaat yang bisa dapat iya. ya, selain untuk pelajaran agama juga hobinya didukung. Iya, gitu itu dah ya. Selain itu ada hal lain nggak yang Ibu rasakan manfaatnya di diri Ibu sendiri gitu? Nah, setelah bertemu dengan teman-teman, apakah Ibu tambah semangat gitu atau malah sebaliknya gitu? tambah semangat ya biasanya kan di rumah aja kerjaan aja gitu. Oh, biasa di rumah aja. Terus nah kalau udah ketemu teman kan bisa kita ngobrol, bisa apalagi nanti kalau sudah ada kunjungan dari oma gitu, ada apa dibilangi ada apa Iya, ada kunjungan bisa materi, gitu, Masya Allah, itu tambah semangat dengan adanya perkumpulan ini ya, Iya. Bu, ya gitu. Oke, selain itu berarti sudah berapa lama ya Ibu di sini Bu ya? Iya BMD. Sama dengan sama Ibu dari 2022. ya 2022. Itu langsung berkumpul dengan teman-teman. Terus selama di BMD juga selain hobi gitu, Bu, ada nggak yang Ibu rasakan lain? Mungkin masalah pembelajaran yang dulunya Ibu nggak sempat dapatkan terus di BMD gitu. Iya, ya itu ya. Apalagi oma yang sering yang nasihati kita gitu kan. Sebelumnya saya tidak tahu apa-apa jadinya tahu gitu. Atau lebih apa tuh minat sama agama gitu lebih tahu jadinya gitu. Jadi ada motivasi lah. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibunya atas sharing kesan-kesan juga pengalaman sama Allah. Semoga setelah ini makin semangat lagi Ibu ya belajar agama. Terima kasih banyak Ibu. Oke pemirsa, kali ini kita udah beda wajah lagi nih pemirsa ya. Kita bisa dilihat di sini yang tadi ada Bu Nilu, ada Bu Tia ya Bu ya, ada Bu Tia. Kemudian yang selanjutnya dengan Ibu siapa nih kalau Ibu Siti Sofia. Bu Siti Sofia. Bu Siti Sofia. Kali ini dengan Ibu Siti Sofia ya. Ini juga merupakan anggota dari Darussalam ya. Darussalam. Oke, kita langsung aja gali lagi ke Ibu Sofia ini ya. Ibu Siti Sofia dipanggilnya Ibu siapa nih Bu? Ibu Siti. Ibu Siti juga, Bu Siti. Oke. Selanjutnya Ibu, kita di sini santai aja ya Bu ya, nggak perlu tegang ya, santai aja. Saya juga nggak akan nanya yang macam-macam kamu ya Bu ya, hanya sekedar mau bertanya tentang pengalaman selama di BBMD. Kemudian juga saya mau tanya kisah menariknya Ibu gimana sih bisa hijrah ke agama Allah gitu ya Bu ya. Mungkin dari kisah perjalanan Ibu dulu, perjalanan hijrah menuju agama Allah ini bagaimana? Boleh ceritakan? Pertama saya kan pacaran sama suami saya nih. Iya, udah pacaran, gitu, dating. ya, udah gitu. Okay. Terus kan ke rumah sini, baru kata bapaknya, kamu kalau serius deh, serius katanya gitu. Kamu masuk Islam juga nggak apa-apa, di Muslim kamu juga anak bapak, di Hindu anak bapak, Kristen anak bapak, nggak ada yang bekas anak katanya gitu. Karena gitu, akhirnya suami saya ini cerita sama kakaknya, kan udah anak yatim piatu kan, gitu. Udah itu bilangan sama kakaknya, bilangan dah gitu, baru ya dah kalau gitu ya dah nikah aja dulu, minta aja dulu katanya gitu. Udah gitu diminta lah di sini, di Brongbong sini dah diminta, udah bikin upacara, udah diupacarain teh.
Baru ke Bandung, saya ke Bandung, suami di sini. Upacara apa itu Bu? kalau Upacara Hindu, di Oh, Hindu upacara dulu, Hindu. upacara di Hindu, pamitan Pamitan, gitu ya. ya. Undang-undang juga undang keluarga semua diundang juga Oke. sama yang orang tua saya. Itu baru udah gitu. Baru saya dimasukin ke mana? Pesantren Al Jawami 2 di Cileunyi di Bandung, Jawa Oh, di Barat. mana coba? Ya, Oh, Cileunyi. pantesan ada teh gitu kan Ibu ya, ada ceplosan teh. Sudah di Al Jawami 2. Di sana 1 bulan mau nikah di Bandung. Oh. Pas ada bapak ustadz kiai rapat di sana, dah saya dimasuk muslim gitu, dibaca syahadat di sana. Iya, berarti dituntunnya di sana, Ya, di terus sana. belajar-belajar juga Ya, di sana. ya gitu, di Bu, sana ya? selama Oke. 1 bulan mau nikah di sana. Oh, berarti 1 bulan sebelum nikah tuh Ya, diajarin ya dulu di sana masa dulu pesantren ya, dulu. masalah sholatnya gitu, masalah bacaannya gitu, baca. Udah 1 minggu di sana langsung dites gerakan sholat gitu, udah ya lulus gitu ya. Ya, Akhirnya dikasih buku buat baca-bacaan gitu. Oh, Ya. ya, Masya Allah. Ya, Itu tahun Ustadz, berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Tahun Masuk pesantren. 93 ya, 93 ya, 93 ya. Ya pas upacara di sini dulu ya, Mbak. Ibu aslinya orang sini berarti Bu? Ya asli sini dah. Kalau suami? Bandung, Jawa Suami Barat. Bandung. Oh, berarti Ya. ketemunya di mana nih Bu? Di Denpasar. Oh, di Denpasar gitu. Ketemu di Denpasar, Ya. terus akhirnya nikah Ya, bareng sama ya, suami gitu. Ya. sama iparnya di bawah saya. Tapi suami masih di Denpasar dulu, mau nikah lagi 1 minggu baru pulang ke Bandung gitu. Oh, gitu. Saya langsung diminta di pesantren gitu. Oh, gitu. Tapi sekarang sudah tinggal di sini bareng Ya, sama suami. Ya, ya. oke, alhamdulillah. Terus kalau masalah keluarga mendukung alhamdulillah Bu, Ya mendukung. Tuh, kalau alhamdulillah. dari perjalanan Ibu sama hijrah itu Bu, ada nggak kendala Ibu saat hijrah itu? Bu? Ya pertama waktu nikah ya, biasa aja sih, keluarganya baik semua. Baik, Jadi baik semua, ya biasa alhamdulillah. aja. Kalau Nama boleh saya tahu nama aslinya siapa nih Bu? Ketut Nama Arining, di- Ketut Arining. Ketut Arining. Ya. Sekarang Ibu Siti Siti Sofia. Sofia, Masya ya, Allah, juga juga. alhamdulillah. Di upacara di Bandung juga, ya, adik saya ikut jadi saksi. Soalnya bapak saya nggak bisa. Soalnya bapak Oh, saya tuh, adiknya menjadi saksi, ya soalnya bapak saya tuh kan Jero Mangku, jadi nggak bisa jauh-jauh. Gitu. Iya, iya, iya. Nggak bisa jauh, nggak boleh jauh-jauh, nggak berani. Emang dibawa surat sih, saya bawa surat bahwa bapak saya nggak bisa hadir gitu, nyaksiin. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Ya, ya. alhamdulillah berjalan itu, Bu, ya. lancar. Terus selain itu Bu 93 tadi Bu ya. Ya. 93. Terus tahun-tahun berikutnya ada nggak Ibu menemukan kendala saat masuk di ajaran Islam? Misalkan Ibu malah kok banyak kali sih ini diatur gitu dari Ya tempat pertama rumah, gitu. pertama gitu, kok gini ya, banyak ya harus makan kan, ada doa, mau tidur ada doa, mau keramas juga gitu kan, Iya, iya, iya. gitu kan, banyak doa ya gitu. Oh ternyata gini ya di Muslim Iya. gitu. Oh ternyata gini ya di Muslim. Oh, ya enak juga gitu ya. Pertama juga kan gitu, ada temen dari Bondowoso gitu. Nah, dia sholat, saya gini pengen pakai gitu saya gitu dalam hati, pengen pakai gitu ya gitu. Akhirnya kesampaian makanya. Ya, alhamdulillah memang sudah jalan. Iya, tidak. Jadi dari perjalanan selama itu berarti tidak ada hal yang terlalu berarti Bu ya, kendala yang berarti gitu Bu ya. Ya. Ada sih ya, kan ada, jadi diajarin gitu. Jadi saya bisa baca Al-Qur'an gitu ya, dari alif ba itu diajarin sama almarhum Pak Sadli, almarhum Itu sama prosesnya gimana Bu? Ketemu sulit nggak Bu saat baca Al-Quran itu? ya alhamdulillah bisa gitu. Soalnya kan ini kan, jadi saya kadang nyambung itu sekarang susah gitu ya, kadang gitu. Oh ini apa? Oh sama ya, jadinya ini banyak yang salah-salahnya sih memang juga Iya. gitu ya. Pernah Soalnya nggak sekarang sempat ada juga perasaan mau nyerah gitu loh karena bacanya nggak ada sulit? sih, gitu, nggak ada, terus malah pengen nyerah? pengen Malah tambah lagi semangat ya, gitu. pengen Iya, karena semangat. ketemu kesulitan bukannya malah mau nyerah tapi Iya, tambah iya, Iya, gitu dah, pengen belajar bisa lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Terus ajaran-ajaran Islam sebelumnya itu selain di pesantren ada lagi yang Bu dapat gitu Bu? Ada ya dari teman-teman kan, dari kadang dari anak Kajian-kajian juga ya, gitu. kajian dari kadang dari mana-mana dah ngikutin kan gitu, jadinya ya dari TikTok juga kan, Oh, dari TikTok juga doa-doa ya. aja Karena ya. sekarang media sosial tuh Iya, banyak teman-teman iya, itu Bu ya. benar. Iya. Terus selama di Yayasan Bali Mu'alaf nih, Ibu kan juga termasuk anggota Iya. ya Bu? Itu gimana perasaan Ibu sama bernaung di Yayasan Bali Mu'alaf ini? Ya pertama sih, saya kan diajak kumpul katanya di kantor desa, kumpul katanya. Nah, ada khusus untuk mualaf katanya.
Katanya suami saya, Pak, mau ada anterin yuk besok, mau ada kumpul di rumah ini. Ada siapa namanya? Ada Oma katanya, tapi Oma mau alap juga suaminya gitu. Oh gitu. Ya, ya besok lah saya antar katanya gitu. Jadi akhirnya diantar dah, ketemulah sama Oma. Jadi oh ternyata Oma tuh tegas. Oh iya, tegas awalnya Tegas, tegas ya. gitu ya. Ternyata Tegas sama aku. ya, ternyata banyak humornya juga Oma. Banyak kemudian juga ya. Malah tambah semangat Ya, ya. jadi kalau gini, oh ada Oma, Omanya tegas. Saya cerita dah udah ke rumah tuh sama suami. Ternyata Pak, Oma tuh suaminya orang Jerman, mualaf. Jadinya Oma ngurus mualaf. Ya enak itu. Terserah dah kamu aja katanya gitu. Kan Jadi nggak suaminya dilarang udah ya. mendukung juga Bu Ya, ya, mendukung kegiatan-kegiatan ya, Bu, apa-apa mendukung ya. Selain Kamu itu, aja Bu, gitu. selain itu Bu, apa yang Ibu dapatkan itu bersama di Yayasan Bali Mualaf ini? Ya, Ada ya. nggak sesuatu yang Ibu, oh iya ya ternyata Islamnya gini-gini gitu setelah di Yayasan Bali Mualaf? Ya, enak aja bisa kumpul-kumpul teman. Jadi kan ada acara juga bisa ikut gitu. Tadinya yang nggak tahu sekarang jadi tahu gitu. Ya, ada yang naungin mualaf lah gitu ya. Jadinya ada ketemu Oma. Dulu kan kita masing sendiri-sendiri aja gitu. Sendiri Sendiri aja, ya. Jadinya kan iya. sekarang ada Oma. Jadi kita bisa kumpul-kumpul gini, ada yang ngebimbing juga gitu kan, enak dah ada Oma. Enak Ibu ya, satu kelompok bisa Ya, bareng-bareng gitu dah. diskusi juga Ya, gitu Bu ya. bisa ngaji bareng-bareng gitu. Dulu kan sendiri-sendiri gitu. Oh, iya. Kadang di rumah ya salah, lempeng aja salah ya salah. Iya salah gitu, tapi kalau di sini salah tahu Ya, ya. Bu, ya. gitu dah. Oke, mungkin Ibu terakhir ada pesan-pesan untuk Yayasan Bali Mualaf ke depannya bagaimana Bu? Untuk YBMD, YBMD. saya mohon terus lanjut, semangat ya Oma. Semangat ya Oma. Ada lagi saya Bu? Ya, Semangat ya Oma. semuanya galak, tegas dan baik hati. Baik hati. Ya, oke, terima kasih ya Ibu ya Ya, sudah berbagi sama-sama, ya. sharing pengalamannya. Ya. Semoga kedepannya juga sehat selalu dan juga Amin, amin. semangat terus ya. Ya. Bu. Terima kasih. Semoga Oma juga selamat sehat selalu. Iya, amin, amin. Omanya Ibu. Terima kasih. Hajatnya semangat. Iya, Ibu lanjut ke mualafah selanjutnya yaitu dengan Bu Nurjana. Nurjana. Oke, Bu Nurjana, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu. Gimana perasaannya Bu, mau diwawancarai Bu Tegar? Enggak. Enggak, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, Bu Nurjana. Sehat ya Bu ya hari ini Bu ya? Alhamdulillah. Oke Bu, mungkin Ibu udah tahu Bu ya, tadi saya sudah membicarakan dengan beberapa anggota sebelumnya. Niki kita mau tanyakan tentang perjalanan Ibu. The history Ibu bisa hijrah ke agama Allah dan juga sama di YBMD itu bagaimana? Tuh, ya. Oke, yang pertama mungkin yang saya mau tanyakan ke Ibu adalah terkait perjalanannya Ibu menuju ke agama Allah. Bagaimana kisahnya? Alhamdulillah, saya dari kehamilan saya udah dipinta sama bapak angkat Muslim. Saya memang agama Islam. Oh, saya sedih, Oma. Ibu, nggak apa-apa Bu. Ibu saya ngomong kayak gini, kamu baru lahir udah dipinta sama bapak Muslim. Iya, aku nggak mau gitu. Saya kan masih SMP, nggak mau. Mau lah, mama sama bapak setuju kamu di Muslim. Gitu. Oh ya, kalau udah begitu terserah mama sama bapak. Ya masuk Muslim. Nah, dipinta baik-baik saya sama keluarga dari Muslim. Keluarga saya juga nerima saya apa adanya, masuk Muslim, tidak ada rintangan apapun. Gitu, cuma berpesan orang tua masih hidup, kamu jangan balik lagi ke Bali, tidak boleh. Tetap agama kamu di Islam terus sampai mati, sampai maut memisahkan kamu sama suami. Iya, saya cuma bisa ngomong kayak gitu. Alhamdulillah saya masuk agama Muslim, saya tidak bisa apa-apa. Tak bisa apa-apa, suami kerja perikanan, yang ngajarin nggak ada. Terus saya, alhamdulillah ada namanya guru saya, almarhum Pak Sadli, ke sana saya belajar ngaji. Saya nggak bisa apa, di sana saya langsung dikasih Iqra 2. Saya juga kaget, alhamdulillah aku dikasih Iqra. Saya belajar sendiri, terus anak saya udah SD, dia ngajari saya ngaji, ya dikit-dikit bisa. Terus lanjut lagi saya ngaji sampai dibilang udah Iqra 6 sudah selesai sama almarhum Pak Sandi, guru saya dimanapun beliau berada, udah meninggalkan, semoga amalnya diterima di sisi Allah. Amin. Setelah gitu saya lagi ngaji ke tetangga, ngaji lagi, saya belajar ngaji, alhamdulillah bisa dikit-dikit tapi sebenarnya banyak. Terus udah segitu karena saya faktor kerja jadi asisten bidan, terbenggalai lah Al-Quran saya nggak ambil.
Ya alhamdulillah datang Oma membimbing saya, ngajak saya ke belajar agama. Alhamdulillah saya bersyukur banget Oma. Oma ngajari saya sekarang alhamdulillah udah bisa lagi ngaji ke udah ke Quran besar sama teman-teman di rumah saya sendiri yang ngajar. Dulu saya nyari guru namanya Ustazah Lia. Dia karena faktor ngajar berhenti, terus mantu saya Ustadz Padli. Setelah itu mantu saya Ustadz Padli sekarang ke Denpasar. Sekarang anak saya yang menggantinya Ustazah Siti Masita. Ya alhamdulillah teman-teman saya berlanjut mengaji di saya. Saya alhamdulillah sekali udah di Islami, bagaimana di Muslimi saya sudah bangga, seneng, bahagia. Saya udah pingin kemana-mana. Biar saya di sini sudah sampai seumur hidup. Sampai akhir hayatnya Bu ya. Saya kawinnya 91. Oh, kawinnya 91. Itu berarti selama proses hijrah tuh ada terombang-ambing dulu ya Bu ya, karena ada urusan kerjaan, terus juga ada hal-hal yang bisa membuat Ibu akhirnya apa ya, macet belajarnya itu ya. Tapi sekarang saya tidak mau, sudah biar harus belajar gimana saya kepingin biar jadi orang yang bisa membaca Al-Quran gitu. Berarti prosesnya memang panjang sekali Bu ya, ada ujian-ujian segala macam, Ibu disibukkan, terus juga yang pada akhirnya ketemu dengan ya Sambali Mualaf ini sama Oma gitu. Iya. Itu udah saya bangga sekali ada Oma ini, saya seneng banget. Suami juga mendukung kemanapun saya, kalau masalah gini sama teman-teman saya tidak pernah dilarang. Selalu dukung. Iya, selalu dukung. Kalau masalah ngaji, siang ngaji, malam saya belajar sama suami. Karena suami kan ngajinya dulu sama sekarang kan beda. Nah itu saya malamnya itu belajar ya biar bisa saya mengenal huruf gitu. Alhamdulillah teman-teman semua. Ya alhamdulillah ya. Berarti ibu sejak di dalam kandungan itu sudah, sudah diminta untuk jadi Islam. Iya, memang di dalam kandungan. Terus mualafnya yang benar-benar menjadi seorang muslim itu saat menikah berarti Bu ya? Iya, menikah, baru menikah. Itu juga sudah lama sekali Bu ya, tahun 91 ya Bu? Iya, udah lama. Dan anak ibu? Anak 3 meninggal, 1 yang paling kecil. Terus yang sekarang jadi ustazah Ya. itu anak ibu Yang juga? nomor 2. Oh yang nomor 2, alhamdulillah. Anak yang pertama dulu mondok itu faktornya dia mondok anak itu dah saya ke pondok, sedangkan bacaan itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa Arab, saya enggak paham apa ini bacaan apa. Di sana saya rasa sedih gitu loh. Ya. Aku muslim tapi aku enggak bisa baca itu. Itu sekarang ya alhamdulillah saya paham dikit, bisa ngerti sudah. Oh ini namanya gini, paham saya. Di sana sedih saya kalau ingat sama masa lalu itu. Iya, ada rasa sedih ya Bu ya, nggak bisa padahal udah jadi muslim Iya. tapi belum bisa baca Al-Quran gitu. Ya wajar ya Bu ya. Tapi alhamdulillah full dukungan dari keluarga juga. Alhamdulillah ya. semua anak semua mendukung. Ya ustazahnya berarti yang mengajar seluruh mualaf Darussalam ya Bu ya. Oh gitu, Masya Allah kalau gitu. Oke Ibu, tadi saya sudah dengar kisahnya Ibu, perjalanan Ibu menuju hijrah sampai dengan Ibu bertemu dengan Yayasan Mualaf, di mana Ibu merasa sangat didukung ya Bu ya, dan juga dinaungi. Nah, perasaan Ibu selama sudah bergabung nih Bu, bergabung di Yayasan Mualaf itu bagaimana Bu? Udah saya bilang sudah bangga banget, bangga ya. banget. Saya jadinya cenderung lagi ke bacaan itu. Dulu saya udah terlupakan, benar-benar terlupakan berapa tahun itu. Tidak pernah nyentuh Al-Quran aja, tidak pernah. Cuma karena kita ikut pengajian Senin Kemis itu kan, Yasin itu kan karena udah mungkin faktor udah seringnya, jadi bisa kan. Cuma itu aja. Saya di sana, ya Allah, mungkin Oma ini titipan dari Allah. Saya gitu, Oma ini titipan dari Allah menuju saya sampai bisa kayak gini. Memang sudah jalannya seperti Ibu ya, akhirnya bisa ditemukan dengan Yayasan Mualaf, terus juga bisa bertemu dengan teman-teman yang sama gitu Bu ya, selasem yang sama, dan akhirnya mulai lagi belajar, hingga akhirnya sekarang sudah alhamdulillah gitu Bu ya, prosesnya juga sudah baik gitu. Oke, selama itu Bu, selain kendala sibuk itu ada nggak kendala lain gitu yang membuat Ibu tuh nggak bisa lanjut gitu loh belajar? Nggak ada. Saya malah walaupun di rumah kan jualan kecil-kecilan, Ya. saya biar dapat aja ngambil Quran ya walaupun sedikit. Harus saya menyempatkan waktu, itu janji saya. Iya Bu, iya benar Bu. Karena bagaimanapun butuh usaha Bu ya, bukan cuma hanya niat saja. Kalau niat tanpa usaha juga sama dengan bohong gitu Bu ya. Oke, pemirsa, jadi Ibu Nurjana ini merupakan salah satu pendukung dari Korwil Celukan Bawang ini ya Bu ya. Salah satunya dengan tadi sudah diceritakan anaknya beliau juga mengajar sebagai ustazah di Korwil Celukan Bawang.
sehingga itulah yang membuat juga tambah semangat ya Bu ya anggota-anggota Korwil Darussalam Cilekan Bawang ini untuk terus belajar, untuk terus belajar agama Islam dan juga terus semangat itu Bu ya dalam prosesnya. Nah untuk itu dari Bu Nurjana sendiri adakah pesan dan kesan untuk Yayasan Bali Mu'alaf ke depannya? Kepada teman-teman yang mualaf khususnya ini, kalau bisa yuk ngumpul bareng di rumah ngaji. Kita itu bekal akhirat nanti, biar kita bisa baca Al-Quran walaupun sedikit. Ayo kita berjuang. Apa gunanya kita di muslim sedangkan kita tidak bisa apa-apa. Harus berjuang ya teman-teman. Selama kita masih dikasih napas, dikasih umur, dikasih rizki, biar tidak minta saja sama Allah tapi kita tidak mengerjakan apa-apapun. Itu minta saya sama teman-teman, semoga mendengar cerita saya ini, semoga teman-teman ikut bergabung sama saya di rumah. Amin. Itu saja Ibu. Ya Alhamdulillah. Jadi itu pesan dan kesan dari Bu Nurjana. Ya semoga dengan ini teman-teman yang ada di rumah bisa bisa terinspirasi dan juga lebih semangat lagi ketika mau belajar tentang agama Islam. Karena seperti kata tadi saya juga, apa gunanya berniat saja tanpa ada usaha. Jadi ya usahanya dengan itu Ibu ya, sama-sama berkumpul, kemudian belajar bersama. Itulah tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bu Nurjana. Terima kasih banyak Ibu atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua di sini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bu ya, dan juga tercapai semua cita-cita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hijrah saya Yuni Patria. Nama saya dulu di agama Hindu, Nyoman Marini. Oke Ibu Yuni, mungkin bisa diceritakan Bu perjalanan hijrahnya menuju agama Allah itu bagaimana? Silakan Bu. Ya, sebenarnya dari kecil saya sudah dilihat sama orang-orang di sekitar saya bahwa aura-aura wajah saya itu memang kemusliman, karena nenek saya dari bapak memang orang Muslim. Jadi mereka itu sudah mengira bahwasanya nanti pasti saya akan masuk agama Muslim gitu. Saya memang tidak begitu terjun waktu di agama Hindu. Walaupun di hari raya pun saya memang tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kayak buat Banten, kegiatan di dapur, itu memang saya tidak pernah terjun di situ. Jadi hanya kerjaan saya hanya bersih-bersih, tanam-tanam bunga gitu aja. Jadi mereka itu sudah tahulah bagaimana nantinya saya bahwasanya pasti akan masuk Islam gitu. Dan memang waktu remaja, terus saya ketemu dengan teman saya waktu saya pelatihan di menjahit. Teman saya itu seorang Muslim, jadi dia itu sering mengajak saya untuk ikut setiap hari raya. Dia selalu ngajak saya untuk silaturahmi ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Jadi saya bisa terjun sedikit demi sedikit dari pengalaman itu. Dan terus pada usia saya memang kawin masih golong muda. Jadi waktu itu saya ketemu dengan suami saya sekarang. Terus dia memang mengasih saya tes untuk bisa dipelajari. Terus saya mempelajari, setelah sudah agak bisa, kami langsung ke pernikahan. Dan saat itu saya tidak langsung dibawa ke rumahnya dia. Saya dititipkan di keluarganya. Jadi keluarganya itulah yang mengajarkan saya cara-cara untuk di agama Islam dan proses-proses untuk masuk Islam. Dan selanjutnya hari akadnya pun di tempat itu. Besoknya baru saya ke rumah agama Hindu untuk istilahnya meminta lah gitu. Terus datang dari rumah agama Hindu itu, barulah ada resepsi di rumah suami saya.
Jadi seperti itu gininya perjalanannya, walaupun memang banyak rintangan, banyak gini untuk bisa masuk ke Islam, karena ibu saya memang apa namanya tuh orang Bali yang agak fanatik, jadi dia memang dialah yang tidak mau kalau saya ke Islam. Makanya waktu itu dia memang waktu saya ke Hindu tuh dia pingsan, dia memang sempat pingsan dia. Tapi ada tantangannya Bu ya dari ada orang tua. tantangannya memang, tapi karena tekad dan memang sudah niat saya, ya saya terus berjalan. Saya hanya memikirkan bagaimana nanti saya bisa kembali apa namanya tuh dekat dengan mereka, walaupun saya lain agama, tapi saya terus menghormati mereka sebagai orang tua saya. Bagaimana saya harus bisa terjun, bisa membedakan antara saya di keluarga saya dan di keluarga suami saya. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati saja. Hanya saja kita bisa apa namanya tuh kayak membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dimakan, itu harus bisa membedakan gitu. Iya, dan ada tantangan tapi tetap harus usaha baik gitu ya. Dan alhamdulillah kami memang terjalin hubungan sampai sekarang memang baik, semuanya sudah baik-baik saja seperti dulu lah, seperti saudara-saudara seumumnya lah begitu. Oke, setelah perjalanan ini hijrah kalau boleh tahu dari tahun berapa berarti Bu ya? Udah lama ya Bu ya Ibu jadi seorang mualaf? Dari tanggal 16 November 1993. Masya Allah, diingat ya Bu ya tanggalnya? Ingat pasti itu momen yang diingat ya, yang paling. Oke. Jadi setelah Ibu hijrah nih Bu ke Muslim, terus akhirnya bertemu dengan Yayasan Bali Mualaf, itu bagaimana ceritanya Bu sampai bisa bergabung dengan Qaul Darussalam ini? Nah, kalau saya ikut ke Darussalam itu memang ajuan dari anak saya, karena ya dia juga salah satu pengurus dari YBNB ya. Makanya saya mencari harus gimana saya bisa bergabung gitu. Karena di desa saya itu, di desa Patas kan memang tidak ikut di YBNB karena punya yayasan sendiri. Jadi saya bertanya, jadi saya harus ikut di mana? Saya harus bisa bergabung di mana? Ternyata di Darussalam Celukan Bawang saya bisa bergabung, alhamdulillah. Dan ibu-ibu mualaf di sana juga teman-teman saya. Terima kasih ya ibu telah mau menerima saya sebagai anggota di sana. Walaupun mungkin mula-mula memang agak asing ya Bu ya. Pasti ya Bu ya, karena awal mula pertama pasti agak asing. Berarti awal mulanya karena ada sang anak ya Bu ya yang merupakan salah satu pengurus YBNB, jadi Ibu juga ditarik gitu untuk ikut ke Yayasan Bali Mualaf. Boleh di-spill nih Bu, boleh kasih tahu Bu siapa sih itu Bu anaknya Ibu? Iya, anak saya namanya Nur Syafa'ah. Dia salah satu pengurus di YBNB dan dia di bidang bendahara. Ya. Jadi Nur Syafa'ah ya si Bu Bendum ya Bu ya, bendahara umum kita Bu ya di YBNB ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Ibu. Setelah itu boleh diceritakan Bu selama pengalaman Ibu berada di YBNB itu gimana? Selama udah gabung nih di YBNB. Ya, alhamdulillah saya bisa memperbaiki semua bacaan-bacaan sholat saya. Jadi saya bisa mendalami apa yang memang harus diperbaiki. Itu alhamdulillah saya sudah bisa untuk menyimak dari ustazah di sana juga, karena ustazahnya juga baik, bisa apa namanya itu menuntun ya, menuntun dengan baik. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa sholatnya juga. Makanya suami aja bilang
Kok lain sekarang bacaan-bacaan sholatnya? Kok lain sekarang baca-bacaannya gitu? Ya karena saya sudah belajar sedikit demi sedikit. Yang dulunya apa namanya tuh bacaannya datar, sekarang sudah ya alhamdulillah bisa diperbaiki ya. Berarti banyak sekali manfaat yang dapat ya sama Iya, budaya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, ada tidak Bu pesan dan kesan untuk Yayasan Bali Mualaf ke depannya bagaimana? Ya untuk Bali Mualaf mudah-mudahan bisa terus menuntun mualaf-mualaf untuk menjadi mualaf-mualafah yang memang benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Dan saya juga berterima kasih kepada Oma Lili yang telah menuntun saya, yang telah menuntun anak saya, yang dulunya saya memang tidak pernah keluar, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah tahulah wawasan. Iya, pokoknya untuk kebaikan juga ya Bu ya, Ya, ngaji bareng, belajar bareng. bareng bisa apa namanya itu mencurahkan apa saling bertukar pikiran. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Yuni sudah mencurahkan perasaannya selama di BMD dan juga men-sharing pengalaman hijrahnya. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati. Waktu masih di Hindu, nama saya Loh Ngartining. Tapi sekarang nama saya di Muslim, namanya Nur Hidayati. Saya masuk Islam itu karena menikah dengan suami saya tahun 93, 8 Agustus 93. Jadi sebelum saya menikah itu saya pamitan dulu di agama Hindu, itu bikin upacara, terus sudah habis pamitan baru saya ditaruh di tempatnya Pak Haji Thoyib, itu seorang apa namanya itu KUA di Cilukan Bawang dulu. Nah saya belajar ngajinya, belajar sholat sama belajar apa namanya memahami baca bacaan sholatnya di sana selama seminggu. Terus langsung saya disunat, habis disunat cara baca syahadat, habis gitu saya baru pulang ke Jawa. Jadi ininya saya di Jawa, di Genteng Banyuwangi. Nah tahun 93 itu saya masuk Islamnya. Tapi ya alhamdulillah suami saya memang orang taat dia. Jadi dia sebagai suami juga sebagai guru saya. Dia membimbing saya bagaimana caranya sholat. Dia mengajarin saya caranya ngaji. Alif tanya itu dia yang ngajarin. Kalau saya kurang paham, dia marah-marah, "Ma, jangan gini, Ma. Nanti misalnya yang ini papa yang jadi dosa, Ma. Mama masuk Islam itu kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa ngaji, nanti papa yang dosa," katanya. Dia belajar, Ma, bagaimana ininya, katanya dia. Ya alhamdulillah dengan adanya bimbingan dari suami saya belajar. Terus pertama saya ngaji sama Pak Ustadz Sadli almarhum, di sana saya belajar ngaji. Terus ya terima kasih banyak, mudah-mudahan sekarang dia sudah almarhum, mudah-mudahan diparingi tempat yang paling bagus, paling indah di surganya Allah. Mudah-mudahan amal-amal ilmunya mudah-mudahan dibalas sama Allah, diberikan tempat yang paling indah. Dan terus habis itu lama saya tidak pernah ngaji lagi, tapi saya ikut pengajian grup itu. Kemis sama Rebo memang saya ikut pengajian, tapi nggak belajarnya kan. Nah setelah adanya bergabungnya di YBMD ini, saya malah terima kasih sekali sama Oma. Jadi saya belajar lagi, jadi bagaimana panjang pendeknya bacaan, terus bagaimana caranya udhu yang benar, bagaimana di fikih itu bagaimana cara udhunya yang benar, sholatnya yang benar. Itu jadi saya berterima kasih sekali sama Oma. Jadi dengan bimbingannya Oma, jadi kita sebagai mualaf jadi kayak dinaungin, jadinya kayak dirangkul. Kita dulunya kayak cerai-berai, kayak kemana arah kita ini, seperti gimana ayam gak ada induknya,
Jadi kan bingung kemana arah kita. Tapi dengan adanya YBMD ini kita jadinya semangat, belajar juga semangat. Walaupun kita ya namanya orang kita hidup, usaha kan masih sibuk kan, apalagi emak-emak. Tapi kita berusaha meluangkan waktu, apalagi ya kita belajar seminggu sekali sih. Alhamdulillah dengan adanya YBMD ini saya berterima kasih sekali. Jadi kita ada yang membimbing, ada yang mengarahkan mana baik dan buruknya. Mudah-mudahan Oma selaku ketua YBMD diparingi sehat terus, biar terus bisa membimbing kita selaku mualaf-mualaf biar nggak tercerai-berai, biar bisa terarah kemana kita harus melangkah di jalan Allah gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya anggota-anggota YBMD, anggota-anggota mualaf mudah-mudahan terus bisa berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah terus mengasih hidayah kita semuanya. Mudah-mudahan taat melakukan apa yang diajarin sama Allah, yaitu kita bisa belajar. Mudah-mudahan dengan adanya YBMD ini kita bisa gimana ya, lebih baik lagi lah. Jadi bisa mengenal agama Islam lebih baik lagi, apalagi sekarang suami saya sudah almarhum. Kalau tidak ada Oma yang membimbing kita, jadi gimana mau kemana kita mau ngadu ya. Amin amin. Insya Allah suami ibu itu udah surga. Amin amin amin. Memang setelah waktu suami ibu bilang begini, kalau kamu nggak belajar nanti itu tanggung jawab saya di akhirat. Tapi beliau sekarang sudah di akhirat, dia akan bahagia. Amin Karena amin. ibu istiqomah di jalan Allah. Amin. Dari istiqomah tetap ya sampai akhir hayat. Iya amin amin Jadi amin. Tidak akan keluar dari Islam. Amin, insya Allah, insya Allah. Jadi setiap saya ke makam, mesti saya ngomong gitu. Ini loh Pak, aku setiap malam Jumat sudah bisa ngaji sekarang. Itu karena bimbingan Papa. Sekarang Mama udah bisa ngaji, Papa udah ninggalin Mama. Tapi Mama nggak ini, Mas. Setiap malam Jumat Mama terus ngajiin Papa. Mudah-mudahan amal ibadahnya Papa diterima sama Allah. Papa diberikan tempat yang paling bagus, paling indah di jalan Allah. Diberikan di tempatnya, dilapangkan alam kuburnya, diberikan surga, dilapangkan alam kuburnya, tak gitu. Setiap ke makam saya mesti gitu. Jadi terus bimbing Mama, walaupun Papa beda alam, Pak, bimbing terus Mama sama anak-anak semuanya. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqomah di jalan Allah, tak gitu. Mama tidak mungkin, Pak, apalagi sudah punya anak, tidak mungkin Mama bakal balik lagi ke hidup. Mama ngerasakan perbedaan dulu sama sekarang. Mama kalau sekarang ini kayaknya terarah dari jalan kita. Apa-apa harus kita unik, kalau ini tidak baik, kalau ini dosa. Jadi doa-doa yang kita mau pergi kemana, mau masuk rumah kita gimana, jangankan ini makan aja kita harus berdoa. Kalau dulu kan nggak seperti itu, jadi itu yang kita rasakan. Jadi kayak rasanya tuh lebih terarah lah kalau di Muslim daripada yang dulu gitu. Makanya saya berusaha, nggak mungkin dah, insya Allah nggak mungkin saya balik lagi ke Hindu lagi gitu. Harus ditetapkan akidah kita ya, karena manusia yang hamba-hamba Allah yang bertobat itu adalah salah satunya hamba yang menjadi mualaf. Itu hidayah mutlak sesungguhnya. Namun hidayah itu ada yang dari perkawinan dulu. Kemudian setelah mempelajari Islam, setelah mengenal Islam dan mencintai Islam dan ingin mendalami agama Islam, bahkan memperjuangkan, itu yang disebut dengan hidayah menyusul. Jadi ada yang hidayah mutlak tuh dari kecil udah seneng ya. Tadi ada yang senang sekali melihat orang Muslim begini dan tuh pingin sekali, ya itu udah hidayah dari Allah. Tapi ada prosesnya. Tetapi barang siapa yang bersahadat karena cintanya kepada sang istri atau sang suami, tapi setelah mendalami lagi Islam, maka dia mencintai Islam, memperjuangkan agama hingga wafat nanti, maka itu disebut dengan hidayah menyusul. Amin, Pada prinsipnya amin. Allah sudah memberi hidayah. Amin. Tapi ada yang hidayah mutlak, ada yang hidayah menyusul. Insya Allah kita semua ditetapkan hidayahnya. Amin, Jangan sampai amin. dicabut hidayah kita. Amin, amin. Ya, banyak jangan, maaf ya, kita sudah Islam tapi innalillahi ya, nauzubillah, jadi murtad. Amin. Jangan lagi sudah Islam balik lagi ke agamanya jadi murtad. Ya. Itu penting. Nah, tadi sudah janda sudah, justru disitulah nikmatnya Islam. Dengan ibadah ya. Insya Allah. Perlu mau nikah lagi. Kamu pengen jodoh lagi? Enggak, Mama. Tentu ya. Jadi Oma juga sama, kalau udah Amin. sendirian maka yang difokuskan Ya. ibadah. Ibadah ya, demi anak, demi cucunya, itu aja. Amin. Dan amin. Ya.
Terima kasih banyak Oma, dan terima kasih juga banyak kepada semua teman-teman mualaf. Mudah-mudahan kita semuanya diparingi sehat, rezekinya dilancarkan. Semoga kita terus taat beribadah sama Allah, berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah terus ngasih hidayah kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi kita sudah menginterview beberapa anggota dari Korwil Darussalam Celukan Bawang. Nah sekarang kita akan langsung bertanya-tanya kepada Korwilnya langsung nih. Oke, kalau begitu kita perkenalan diri dulu ya Bu, boleh dikenalkan dirinya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Astuti. Saya alhamdulillah saat ini di YBND adalah Korwil Darussalam Celukan Bawang. Ya, Masya Allah. Jadi ini Ibu Korwil Darussalam Celukan Bawang ya teman-teman semuanya. Jadi Ibu Rini ya Bu ya, Ibu Rini. Biasanya dipanggil Ibu Rini. Oke Ibu Rini, boleh diceritain Ibu Rini selama di Yayasan Bali Mualaf dan menjadi koordinator wilayah, apa aja nih Bu program yang ada di koordinator wilayah Darussalam ini? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk Yayasan Bali Mualaf Development ini khususnya adalah Korwil Celukan Bawang. Jadi untuk saat ini program yang sedang berjalan adalah pembelajaran tentang fikih, di mana mualaf-mualaf ini pastinya harus tahu bagaimana cara sholat, kemudian bagaimana cara berwudu yang benar, dan juga mungkin cara berbusana ya dengan sesuai syariat Islam seperti itu. Nah, adapun program juga yang saat ini sedang berjalan adalah pembacaan Iqra. Jadi saya pikir memang mualaf-mualaf ini kan kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk saat ini mualaf-mualaf kami sedang belajar membaca Iqra. Masih di tahapan Iqra. Jadi mulai dari awal dulu Bu ya, Iqra dulu. Dari Iqra. Baru nanti ke Al-Quran. Ke tingkat selanjutnya seperti Semoga itu. lancar ya Bu ya sama proses pembelajaran. Dan untuk proses pembelajarannya sendiri itu berapa kali diadakan? Mungkin dalam seminggu berapa kali? Ya. Untuk saat ini proses pembelajarannya itu baru 1 minggu 1 kali. Jadi baru seminggu sekali. Ya, itu belum. Di hari apa Bu kalau betul? Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Di tempatnya di rumah salah satu mualaf kita. Jadi di Ya. rumah anggota sendiri. Di rumah anggota Ya. sendiri. Itu Betul. juga sangat berlaku dengan pembelajaran fikih. Betul, Kalau ya. dilakukan di rumah. Di rumah, ya. Di jadwal yang sama juga berarti Bu ya? Di jadwal yang sama. Gitu. Seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah selama ini ustazahnya gimana Bu? Yang mengajar apakah ustadz atau ustazah Ya. atau bagaimana? Jadi ustadz dan ustazah gitu. Ustadz dan Iya, ustadz dan ustazah. Kebanyakan untuk fikih itu diajarkan oleh ustadz. Seperti ya. itu. Ya, kemudian untuk pembelajaran Iqra-nya itu oleh ustazah. Ustazah. Gitu, Jadi ada dua ya, dua pengajar. Ada 2 pengajar. Alhamdulillah untuk saat ini. Ya, oke, untuk yang tadi kan yang sedang berlangsung ya Bu. Ya. Bagaimana dengan rencana ke depannya nih Bu? Apakah ada program yang udah dirancang nih untuk ke depannya? Betul. Jadi insya Allah saya sebagai Korwil Darussalam Celukan Bawang itu berniat mudah-mudahan bisa kita terrealisasi. Ingin sekali mualaf-mualaf khususnya ya Celukan Bawang dulu, bagaimana para mualaf ini bisa menggemakan sholawat, melalui irama qasidah gitu. Jadi irama qasidah atau qasidah sendiri adalah seni budaya Islam, seni musik ya, seni musik Islam yang memang sudah seharusnya kita lestarikan. Jadi kita sebagai Muslim ya, sebagai umat Islam gitu kan, kalau tidak kita yang membudayakan, melestarikan budaya kita, mau siapa lagi? Iya, betul. Jadi ini pun juga kita terapkan untuk mualaf-mualaf kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan para mualaf ini bisa menggunakan irama qasidah untuk syiar sholawat. Seperti Masya itu. Allah. Berarti Ya. ada rancangan kalau nanti akan dijadwalkan pelatihan Pelatihan qasidah, begitu ya, betul, qasidah ya. untuk mualaf-mualaf. Namun kalau misalkan nanti ada warga umum nih Bu, misalkan dilihat nih, oh mualaf-mualafnya bagus nih qasidahnya gitu. Nanti ada orang masyarakat umum gitu yang mau ikut gabung, itu bagaimana? Ya, jadi seperti ini. Untuk qasidah di Celukan Bawang sendiri itu sudah terbentuk.
Ya, ada grup Qosidah, namanya grup Qosidah Ajahra, dan itu alhamdulillah masih di bawah binaan saya. Nah, oleh karena itu kenapa saya sangat antusias sekali ingin teman-teman mu'alaf ini bisa bersolawat melalui irama Qosidah, itu karena alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Allah untuk bisa membina dan membimbing mereka menjadi lebih bisa lagi, menjadi bisa untuk menggunakan irama Qosidah seperti itu. Ibu sendiri yang membina ya Bu ya langsung Ya, ya, Masya ya. Allah. Jadi korwil kita udah seorang korwil langsung juga terjun untuk mengajari mualaf secara langsung mengenai irama Qosidah. Betul. Ya, supaya Ya. sama-sama lebih indah Ya, dan betul. nadanya juga bagus. gitu Betul. Ya, Masya Allah. Ya, karena Qosidah sendiri itu kan seni musik Islam ya, seni budaya Islam ya. Jadinya kalau tidak kita sebagai umat Islam, mau siapa lagi? Nah, mu'alaf ini kan juga harus diberikan pemahaman gitu. Oh ya, ternyata kalau tidak kita yang melestarikan budaya kita, mau siapa lagi? Seperti itu. Untuk Iya. pelatihannya sendiri sudah terjadwal berarti Bu ya? Belum. Jadi saat ini kami masih sangat terfokus untuk pembelajaran Al-Quran. Nah, pembelajaran Iqra ya. Nah, setelah itu nanti akan dijadwalkan untuk latihan gitu. Karena ya seperti yang sudah dipahami bahwa kalau sudah emak-emak itu kan rempong katanya ya. Nah, untuk mensiasati itu nanti kami selipkan mungkin 1 hari gitu ya, dalam 1 minggu pengenalan dulu gitu. Karena kalau terlalu banyak mungkin juga akan menjadikan suatu beban dalam hidup ya. Artinya begini, mereka sudah banyak yang harus dikeluarkan waktu kan gitu ya. Kemudian kami memberi pemahaman bagaimana kepada mereka bahwa kita juga perlu melestarikan budaya Islam seperti itu. Berarti memang sudah dibentuk timnya, tapi belum untuk jadwalnya nanti menyusul. Ya, adapun anggota-anggotanya ini khusus untuk mu'alaf. Karena kalau selain mu'alaf kita sudah di Celukan Bawang sudah ada, dan alhamdulillah sudah alhamdulillah sudah bagus dan sudah siar sholawat kemana-mana gitu. Kalau yang untuk umumnya itu apakah Ibu juga yang mengajar? Atau Alhamdulillah selama ini yang di Celukan Bawang memang saya yang melatih mereka gitu. Ibu sendiri apa ada partnernya kerjanya? Sementara ini masih saya. Masih saya sementara Sudah ini. diumum nanti di mualaf Ya. bakal direncanain Iya, gitu ya Bu ya? dan ini impian saya, bagaimana caranya saya bisa membina mu'alaf-mu'alaf agar mereka bisa ikut serta melestarikan budaya Islam ya di irama Qosidah, biar mereka juga bisa bersolawat melalui irama Qosidah. Gitu. Ya walaupun nanti rencananya niatnya hanya seminggu sekali, tapi yang penting terrealisasikan Betul, ya. iya, Yang betul. mualaf yang Iya. tahu gitu. Kalau Iya. sudah itu adalah salah satu budaya Islam. Betul. Dan juga something. Ya, karena begini, mungkin bagi orang Muslim bersolawat itu mungkin sudah biasa mereka lakukan. Kemudian mereka sudah sering mendengar juga hal yang mudah mungkin ya. Tapi belum tentu juga untuk mu'alaf kan seperti itu. Jadi dari irama Qosidah itu juga, jadi memberikan rasa cinta gitu. Oh ternyata dengan lantuman sholawat gitu kan, dengan irama Qosidah ternyata mengena gitu di hati mereka kan gitu. Nah itu menjadikan sesuatu yang baru untuk para mu'alafnya ini gitu. Oke, betul. Nah Ibu, setelah program-program kerja sudah dipaparkan Ibu, saya mau bertanya selama Ibu jadi koordinator wilayah, ini saya lihat Ibu memang sangat bersemangat sekali Bu ya, sepertinya Bu ya, semangat membantu para mu'alaf supaya lebih banyak lagi wawasannya. Iya, Nah, itu betul. apakah ada Bu selama menjabat sebagai koordinator wilayah, apakah ada kesulitan gitu dalam mengatur anggota ataupun dalam prosesnya itu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kesulitan itu pasti ada. Kesulitan pasti ada. Salah satunya adalah istiqomah untuk selalu datang, memberitahu mereka gitu ya. Terus kemudian ya selalu terbentur waktu, terbentur mereka juga harus perekonomian keluarga juga harus tetap berjalan seperti itu. Itu kendalanya. Jadi susah untuk meminta waktu gitu, susah gitu. Nah, itu suatu perjuangan juga. Itu salah satu perjuangan bagaimana caranya tetap mereka harus istiqomah gitu. Para mu'alaf ini, ibu-ibu yang penuh dengan semangat ini harus tetap dipacu semangatnya. Harus dipacu semangatnya bagaimana tetap istiqomah dalam pembelajaran fikih, dalam pembelajaran Iqra, dan insya Allah ke depannya juga mereka harus bisa mengembangkan sholawat melalui irama Qosidah.
tentunya pastinya ada tantangan ya Bu ya, di Betul. mana kita pasti akan bertemu dengan tantangan. Cuma Betul. dari bagaimana kita menanggapi tantangan itu. Betul, Apakah iya. harus semangat atau malah tambah loyo. Iya, betul. Kalau saya melihat Ibu ini tetap semangat ya Bu. Insya Allah, Bagaimana harus semangat. Apalagi yang ditangguh adalah mu'alafah ya. Betul, Bu, ya. Dimana betul. Kalau kita juga menuntun mereka, kita juga dapat pahala. Betul, gitu, ya. alhamdulillah, mudah-mudahan impian. Iya, alhamdulillah. Oke Bu, tadi Ya. sudah tersampaikan tantangan dan juga solusinya Ibu bagaimana dalam Ya. menghadapi tantangan tersebut. Nah sekarang selama, tadi kan sebagai koordinator wilayah ya Bu ya, Ya. sekarang saya mau tanya terkait pribadi Ibu saat bergabung dengan Yayasan Bali Mualaf itu bagaimana? Ya, banyak sekali ilmu yang saya dapat setelah saya terjun langsung ya di YBMD ini. Salah satunya adalah saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Ketika saya berada di suatu acara pemberian santunan guru ngaji, itu bertemu juga dengan kegiatannya Oma Lili di Singaraja. Waktu itu jujur saya gini, kok ini perempuan kok ngomongnya kok keras sekali seperti itu. Karena saya belum tahu waktu itu. Kok ini keras sekali, kok ini tegas sekali gitu kan. Terus kemudian juga mungkin bukan suatu kebetulan ketika saya sholat, nah Oma juga ada sholat di sana. Nah kami bertemu, terus dari mana ini gitu katanya Oma gitu. Saya dari Celukan Bawang. Ibu dari mana? Saya bilang gitu kan. Terus loh kok kamu nggak kenal saya gitu kan? Oma bilang gitu. Kamu nggak kenal saya? Harusnya kamu kenal saya gitu. Karena saya juga bingung gitu. Kok dia waktu itu kan beliau kok ngomong gitu ke saya gitu. Karena kan kita nggak kenal. Maaf Bu, saya tidak kenal Ibu, saya bilang kayak gitu kan. Kita baru pertama kali ketemu gitu. Terus oh bukan ini ya di acara mualaf gitu kan. Terus iya saya lain, oh begitu. Iya, saya nih dari Celukan Bawang, saya bilang gitu kan. Oh di sana ada mualaf begini-gini mualafnya gitu kan. Terus kemudian saya terpacu gitu. Oh ternyata ada mualafnya juga di Celukan Bawang gitu kan. Terus kemudian saya mendapat info dari Oma. Kemudian saya tahu ternyata Oma Lili gitu kan namanya. Kemudian saya diperkenalkan dengan mualaf-mualaf di sini. Kemudian alhamdulillah saya juga diberi kepercayaan sama Oma untuk mengkoordinir karena mualaf-mualaf di Celukan Bawang terus terang seperti tadi itu susah dalam memberikan ya berkumpulnya waktunya gitu susah. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa lebih memberikan sentuhan yang berbeda agar mereka para mualaf ini lebih rajin lagi untuk istiqomah. Nah dari sana saya baru tahu oh ternyata memang saya tidak salah ketemu dengan Oma Lili, seorang pribadi yang tegas. Tetapi setelah kita mendalami di sana luar biasa, ide-idenya yang brilian gitu ya, ide-idenya yang luar biasa. Dimana yang tadinya kita merasa sodakoh itu sangat bagaimana sih caranya saya kurang paham bagaimana caranya bersodakoh. Ternyata dengan ulasan yang sedikit, dengan ide yang luar biasa dari Oma yang sama sekali tidak ada pemikiran gitu ya. Nah ternyata saya masuk gitu. Oh iya ya, bukan mengenai uang gitu. Kalau mengenai uang kita bisa ngasih gitu. Tetapi ini bagaimana caranya kita mengajarkan bahwa dengan nilai nominal sedikit 10.000, tetapi kita bisa bersodakoh gitu. Jadi itu yang bisa saya petik dari Oma. Juga yang selalu semangat dalam kondisi cuaca apapun, sehingga saya terpacu gitu. Oma aja dengan usia mohon maaf mungkin lebih dari saya, tetapi masih energik gitu, masih insya Allah semangat gitu. Nah saya jadi beliau, segini, wah saya juga harus seperti beliau seperti itu. Makanya tak kenal maka tak sayang. Memang itu betul, gitu. Dari awal yang kelihatan tegas gitu. Kok ini keras gak ya? Iya kok ini. Tapi setelah kita masuk dan kita mengenal, nah itu dia betul kata pepatah tak kenal maka tak sayang itu betul. Dan juga jangan lihat cover gitu ya. Betul, iya. Lihat isinya. Isinya gitu, betul. Itulah pembina kita memang seperti itu. Iya. Di luar mungkin kelihatan tegas. Tapi dalam hati lembut, dia selalu menaungi mualafahnya gitu. Dan anak sendiri gitu. Betul. Saya pikir yang namanya Oma Lili itu tidak bisa mengeluarkan air mata. Ternyata justru beliau adalah orang yang paling sering mengeluarkan air mata dengan sikapnya yang tegas gitu. Hatinya lembut. Seperti itu. Jadi harapan saya untuk Oma Lili khususnya mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap membimbing kami para mualaf, khususnya mualaf Celukan Bawang juga umumnya mualaf semua gitu ya. Mudah-mudahan beliau sehat, Opa juga mudah-mudahan sehat selalu. Semua pengurus mualaf YBMD juga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah, umur panjang yang bermanfaat.
dan kedepannya mudah-mudahan YBMD selalu lancar di dalam segala urusan. Insya Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu atas Ya. pencerita yang lumayan sangat-sangat banyak ini ya, Bu. Ya. Apalagi disampaikannya dengan semangat luar biasa juga ya. Semoga para pemirsa di rumah ataupun dimanapun yang sedang menonton juga ikut terbawa Bu ya, ikut terbawa jadi semangat, termotivasi untuk lebih gencar lagi. Terutama para korwil nih Bu, para korwil yang menonton supaya bisa mencontoh bagaimana semangatnya seorang korwil itu seharusnya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Terima atas kasih. Ya. Baik pemirsa semuanya, kita sudah saksikan bersama tadi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan juga mengharukan dari Korwil Darussalam Celukan Bawang. Ada beberapa mualaf-mualafah yang sudah tadi kita interview bersama dan kita bisa saksikan bersama juga bagaimana perjuangan mereka menuju agama Allah ini, memperjuangkan agama Allah ini. Nah, semoga kedepannya bagi pemirsa yang menonton di rumah maupun dimanapun, semoga dengan video ini bisa menjadi motivasi dan juga lebih penyemangat diri untuk bisa belajar dan juga terus bersemangat dalam memperjuangkan agama Allah ini. Baiklah, sekian dari kami dari Korwil Darussalam Celukan Bawang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD Korwil Darussalam Celukan Bawang Siap siaga meraih surga.